Kawasan Hulu Bali kian tergerus akibat perkembangan akomodasi wisata yang semakin masif. Hal ini tentu mesti diantisipasi dengan penguatan regulasi dalam mempertahankan konservasi di kawasan hulu. Perkembangan akomodasi wisata di Bali saat ini sudah merambah ke daerah hulu. Kondisi ini dibuktikan dari banyaknya akomodasi wisata seperti tempat glamping, homestay, maupun villa yang ada di dekat danau. Tak hanya itu, kawasan sungai di Bali juga sudah lebih dulu dimanfaatkan sebagai akomodasi wisata. Sebagian besar kawasan perbukitan di daerah Bedugul juga sudah banyak terdapat akomodasi wisata meskipun tak semasif di Bali Selatan. Dilihat dari segi pertahanan lingkungan, Hulu Bali semestinya menjadi kawasan konservasi. Lingkungan sangat penting untuk dilestarikan, karena nilai yang diberikan oleh sebuah lingkungan dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari nilai dolar yang didapatkan dari membangun akomodasi wisata. Kalaupun di daerah hulu dibangun sarana akomodasi wisata, tentu perlu diawasi dengan ketat agar tidak mereduksi kepentingan untuk konservasi lingkungan. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung yang juga Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, perlu adanya penguatan dari segi regulasi dalam mempertahankan konservasi di kawasan hulu, law enforcement atau penegakan aturan yang ketat dan tegas, serta penguatan supervisi monitoring dan evaluasi yang konsisten. Agar pembangunan akomodasi di kawasan hulu tidak mereduksi kepentingan dalam upaya untuk konservasi dan perlindungan lingkungan. Nah, oleh karena itu juga kita berharap ada perkuatan di 3 hal ya. Yang pertama, penguatan di sektor regulasi. Regulasi kita harus kuat dari perspektif mempertahankan ekosistem dan lingkungan hidup kita di kawasan hulu. Karena kalau kawasan hulu rusak, kita jamin kawasan hilir itu akan menjadi lebih parah. Nah, kedua adalah terkait dengan law enforcement. Jadi dari regulasi itu ada law enforcement, penegakan aturan yang harusnya ketat, tegas, dan menunjukkan marwah atau kewibawaan pemerintah di situ. Kemudian yang ketiga adalah supervisi, monitoring, dan evaluasi yang tidak terputus atau konsisten. Nah, biasanya kelemahan di sektor supervisi, monitoring, dan evaluasi ini mengakibatkan terjadinya resonansi efek pertumbuhan sarana akomodasi di kawasan hulu yang kita contoh sekarang di kawasan hilir kan seperti itu. Orang bisa membangun villa di sini, kemudian orang toleh loh, dia kok bisa? Akhirnya mereka membangun dengan ataupun tanpa izin. Di hulu pun kemudian kondisinya seperti itu. Ditambahkan bahwa reward and punishment merupakan sebuah keniscayaan. Seperti di Kabupaten Badung, jika ada kawasan yang sudah terlanjur dibangun ternyata melanggar, maka akan dikenakan disinsentif atau membayar pajak lebih besar. Reward and punishment sangat penting jika bisa diterapkan dengan konsisten. Andika, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi UMKM, menggelar malam apresiasi bertajuk Ada Cerita Gen Z di Balik Senja di Gedung Dharma Negara Alaya DNA pada Minggu 3 Agustus 2025. Acara ini sekaligus memuncaki seluruh rentetan acara serangkaian peringatan Hari Koperasi ke-78, Hari Kewirausahaan, serta Hari UMKM Kota Denpasar 2025. Malam apresiasi berlangsung meriah dengan berbagai penampilan, antara lain inaugurasi kesenian, penampilan para finalis generasi koperasi Gen Z, hingga pemutaran video. Saat membacakan sambutan Wali Kota Denpasar, Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibowo mengatakan, pemerintah Kota Denpasar mengajak seluruh anggota masyarakat untuk memperkuat semangat kebersamaan dan inovasi dalam mendorong transformasi koperasi agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk teknologi digital dan kebutuhan masyarakat modern. Wawali Arya Wibowo juga mengatakan peluncuran program Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi desa berbasis gotong royong dan digitalisasi. Keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat bersinergi dengan koperasi desa atau lokal lainnya untuk mewujudkan siklus perekonomian masyarakat yang optimal. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar, Idewo Made Agung mengatakan, kegiatan malam apresiasi ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada gerakan koperasi, generasi koperasi, wirausaha, calon wirausaha, dan seluruh pelaku UMKM di Kota Denpasar. Hari ini memang acaranya adalah malam apresiasi. Kita memberikan penghargaan kepada gerakan koperasi, wirausaha muda, termasuk juga
kemudian pengusaha kuliner. Nah, jadi kita satukan beberapa acara, baik itu Hari Koperasi Harkopnas maupun Hari Kewirausahaan dan Hari UMKM. Menurut kami kebetulan sekarang kan ada KDNP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya. Nah, kita ambil momentum di mana mendorong koperasi-koperasi ini bisa bertransformasi, jadi menjadi koperasi yang lebih modern dengan pemanfaatan digital maupun teknologi. Kalau koperasi-koperasi yang sudah existing, yang sudah ada sebelum KDNP itu memang hampir sebagian sudah bertransformasi dengan teknologi maupun digital. Walaupun mungkin ada beberapa, ada yang mungkin sudah masuk ke level 1, level 2 seperti itu. Harapan kami bahwa koperasi UMKM maupun nanti wirausaha ini kedepannya bisa adaptasi sehingga mereka bisa lebih berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Seluruh rangkaian acara peringatan Hari Koperasi tahun ini di Kota Denpasar mencakup Jalan Sehat, pameran usaha koperasi, wirausaha dan UMKM, sharing session, inkubator bisnis pusaka collab, workshop UMKM dan grand final pemilihan generasi koperasi yang telah digelar 1 Agustus lalu. Sukma, Bali TV. Setelah berlangsung 3 hari, UMKM Festival 2025 di Taman Kota Lumintang resmi ditutup. Kegiatan ini digelar serangkaian Hari Koperasi ke-78, Hari UMKM, dan Hari Kewirausahaan yang menampilkan beragam UMKM di Kota Denpasar, termasuk stand kuliner. Penutupannya diwarnai dengan kemeriahan hiburan musik dengan gestar Kiss Band. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar menyelenggarakan UMKM Festival 2025 di Taman Kota Denpasar. Beragam usaha mikro, kecil, menengah diberikan ruang menampilkan usaha, termasuk stand busana adat, tanaman hias, dan kuliner yang diserbu masyarakat Denpasar. Momen ini menjadi pengingat pentingnya semangat berkoperasi dan gotong royong dalam membangun perekonomian daerah. UMKM Festival 2025 telah berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025 yang menghadirkan pementasan seni, produk UMKM, dan berbagai kegiatan interaktif bagi masyarakat. Kegiatan ini turut diramaikan oleh pameran UMKM dan koperasi dengan sekitar 30 tenan. Bu Ririn, salah satu pedagang yang terlibat di stand kuliner UMKM Festival ini, mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Denpasar yang telah memberikan ruang dan tempat yang representatif selama berjualan kuliner tradisional olahan seperti lele goreng, pepes, keripik, dan cendol yang cukup laris. Ya, bisa dapat yang lebih baik lagi, dah semua banget tempat yang sekarang ini. Yang kemarin-kemarin yang kita memojok terus. Nah, sekarang lebih bagus ya? Makin udah lebih bagus langsung bareng, ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, ya. Dari gini yang paling laku, paling banyak apa, Bu? Laku usaha yang paling banyak itu niki olahan, Pak. Olahan sama beras. Beras dari lele goreng, langsung olahannya. Diharapkan koperasi adalah sokoguru ekonomi kerakyatan. Kegiatan seperti ini bisa menguatkan kembali nilai-nilai koperasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Kota Denpasar. Sebelum gestar Kiss Band tampil, para pengunjung UMKM Festival 2025 dihibur oleh grup band Aronika Music Class, Still, The Beat Music Course, dan Santo. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Megawati hadiri Pelebon Ibunda Wali Kota Denpasar. Kami segera kembali dengan laporannya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap Minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Senja malu yang sujatine ada di lohe terus terang beli yang sapangari terus dan beli nganti mati Kalau matang landingin kamu tenis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara pelebon almarhumah Jero Samiarse, Ibunda Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Rumah Duka Banjar Sabe Kelurahan Penatih Denpasar. Upacara pelebon dilaksanakan di Setre Adat Peninjauan Denpasar. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri datang ke Rumah Duka Jero Samiarse bersama Prananda Prabowo, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste, Kepala Daerah Sebali dan beberapa orang pengurus DPP PDI Perjuangan. Sebelum berangkat ke Setre, Megawati berkesempatan memberikan penghormatan kepada mendiang Jero Samiarse dan selanjutnya meninggalkan rumah duka. Pukul 12.05 WITA, iringan pelebon Jero Samiarse berangkat dari Jero Gede Penatih ke Setre Peninjauan dengan diiringi oleh Belaganjur, Angklung dan Gender. Belaganjur Telung Barung mengiringi Lembu, kemudian Belaganjur Banjar Pelagan mengiringi Ogoh-ogoh, dan Belaganjur Banjar Pusah Sanur mengiringi Pemereman. Sedangkan Angklung Banjar yang Batu Kangin dan Gender. Selanjutnya dilaksanakan upacara Tedun Layon yang diiringi oleh gong petegak dan baris ketekok jago dari Banjar Tembau Klot. Dilanjutkan upacara pebasmian yang dipuput Ida Pedanda Istri Ngurah dari Gria Gede Kutri dan Ida Pedanda Oko Singarse dari Gria Babakan Cau. Selanjutnya dilakukan upacara pengiriman yang dipuput Ida Pedanda Istri Ngurah dari Gria Gede Kutri dan diikuti oleh krama adat Sabe. Prosesi ini diiringi oleh gong petegak, gambang, selonding, dan topeng yang dipersembahkan oleh paguyuban seniman Denpasar. Jero Samiarse berpulang di usia 90 tahun. Almarhum menikah dengan Gusti Ngurah Gede Suteja dan memiliki 9 orang anak. Dari 9 anak, 3 diantaranya terjun ke dunia politik dan sukses. Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi wali kota Denpasar. Gusti Ayu Bintang Darmawati menjadi menteri PPPA periode tahun 2019-2024 dan Gusti Ngurah Gede Marhendra Jaya menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Yana, Bali TV. Sementara itu ribuan anggota masyarakat menghadiri puncak upacara pelebon Ibunda Wali Kota Denpasar Jero Samiarse di Setre Adat Peninjauan. Jero Samiarse meninggal di usia 90 tahun dengan meninggalkan 9 orang anak. Tepat pukul 12.05 WITA, iring-iringan rombongan upacara Palebon Jero Samiarse berangkat ke Setre, Desa Adat Peninjauan yang berjarak kurang lebih 1 km.
Sepanjang perjalanan ke Setre, Tetabuhan, Baleganjur, Angklung, dan Gender mengiringi perjalanan Lembu dan Bade sebagai tempat layon jero samiarse yang diusung ratusan masyarakat. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara terlihat berdiri di samping Bade mengiringi palebon Ibunda jero samiarse menuju Setre Desa Adat Peninjauan. Jero samiarse Ibunda Wali Kota Denpasar ini semasa hidupnya dikenal sebagai sosok perempuan tangguh yang membesarkan anak-anaknya setelah sang suami wafat tahun 1986. Untuk menghidupi keluarga, beliau aktif sebagai serati Banten, pekerjaan yang ditekuninya selama bertahun-tahun dan turut memberdayakan 8 orang pekerja Banten. Jero samiarse berpulang di usia 90 tahun. Almarhum menikah dengan Gusti Ngurah Gede Suteje dan memiliki 9 orang anak. Dari 9 anak, 3 diantaranya terjun ke dunia politik dan sukses. I Gusti Ngurah Jayanegara menjadi Wali Kota Denpasar, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjadi Menteri PPPA periode tahun 2019-2024, dan I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya menjadi anggota DPRD Provinsi Bali. Yana, Bali TV. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpar RB RI Rini Widiantini mengunjungi Mall Pelayanan Publik pagi tadi di Pusat Pemerintahan Mangu Praja Mandala, Kabupaten Badung. Dalam kunjungannya, Menpar RB mengapresiasi keberadaan Mall Pelayanan Publik yang dapat mendekatkan jarak pemerintah dengan masyarakat. Kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB RI Rini Widiantini diterima Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suambo, mewakili Bupati Badung yang didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Imade Agus Aryawan, Wakil DPRD Badung Made Sunarte, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung Putu Eka Mertawan, Kadis Dukcapil Badung Anak Agung Ngurah Arimbawo, dan Kadis Kesehatan Badung Dr. Made Padmo Puspite. Kunjungan Menpan RB RI Rini Widiantini dipandu langsung Kadis PM dan PTSP Badung dan menjelaskan bahwa Mall Pelayanan Publik sudah berbasis digital sejak berdiri tahun 2018. Menpan RB diajak mengunjungi satu persatu gerai yang ada di MPP ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badung, Imade Agus Aryawan mengatakan, suatu kehormatan Badung dipilih sebagai Lokus MPP Digital yang juga merupakan program secara nasional. Kunjungan ini bertujuan untuk mengawal dan memastikan bahwa proses transformasi digital dalam pelayanan publik sudah berjalan. Ke depan tentunya Bu Menteri sangat berharap bahwa MPP Kabupaten Badung ini yang merupakan salah satu contoh terbaik menurut beliau itu bisa juga memberikan pelayanan-pelayanan lain di luar yang sudah disiapkan. Bagi contoh tadi pelayanan kesehatan yang dianggarkan melalui APBD. Itu beliau sangat apresiasi, dan juga pelayanan untuk investasi. Karena semua database yang terkait dengan perizinan dan investasi juga sudah terintegrasi. Menteri Pan RB RI Rini Widiantini mengungkapkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung adalah salah satu MPP yang mendapatkan penilaian pelayanan prima dari Kementerian Pan RB. MPP Kabupaten Badung ini sudah melaksanakan apa yang telah diusung pemerintah pusat, yakni dengan upaya bersama-sama terkonsolidasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Layanan-layanan sudah dilakukan oleh MPP Digital ini, MPP di Badung ini tentunya merupakan salah satu upaya bagaimana mendekatkan pemerintah atau negara kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih baik. Dan ini tentunya sesuai dengan arahannya Bapak Presiden melalui Asasita dan program terbaik cepat, itu seperti sekolah rakyat, kemudian makanan gaji gratis, kemudian kesehatan, cek kesehatan gratis, dan sampai kepada perumahan untuk rakyat. Dan ini tentunya Maupana Publik bisa menjadi jembatan untuk lebih memberikan layanan yang memang dibutuhkan untuk percepatan terhadap program-program Bapak Presiden. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suambo mengatakan kehadiran Menteri Pan RB di Mall Pelayanan Publik ini
untuk menekankan negara hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa ada jarak dalam melayani masyarakat. Beliau sudah menyampaikan tadi apresiasinya, dan yang paling penting tadi adalah bagaimana beliau menekankan bagaimana sebenarnya negara hadir di tengah masyarakat, tidak ada jarak antara pemerintah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya. Tadi sudah dilihat seperti apa pelayanan kita, kemudian pengaduan-pengaduan yang secara cepat sudah kita layani. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pan-RB menandatangani prasasti sekaligus membubuhi kalimat dalam prasasti yang berbunyi, apresiasi untuk MPP Badung teruslah menjadi simbol transformasi pelayanan publik yang humanis, transparan, dan membanggakan. Ini semua sebagai manifestasi transformasi birokrasi untuk melayani negeri. Indrawan, Bali TV. Dalam beberapa tahun belakangan ini, eksistensi Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia terus menjadi perbincangan akibat masifnya pembangunan akomodasi pariwisata seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung. Untuk itu, pemerintah diharapkan serius dalam menegakkan aturan terkait tata ruang dan alih fungsi lahan untuk menyelamatkan Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Hal tersebut disampaikan akademisi pertanian sekaligus rektor Universitas Dwi Jendra Profesor Gede Sedana mengatakan Jatiluwih menjadi salah satu warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO bukan semata-mata karena Jatiluwih indah, namun ada budaya yang dijaga di sana dan mengedepankan ajaran Trihita Karana, yakni harmonisasi antara pelemahan, pawongan, dan pariangan. Namun belakangan kawasan Jatiluwih dieksploitasi dengan masifnya pembangunan akomodasi pariwisata mulai dari lahan, parkir, hingga penginapan. Padahal UNESCO sendiri telah memberikan SOP atau batasan-batasan yang dapat dilakukan di kawasan Jatiluwih sebagai upaya pengelolaan warisan budaya dunia, bukan pengelolaan destinasi pariwisata. Hal tersebut tentu mengganggu sistem pertanian di kawasan Jatiluwih serta budaya subak yang ada di kawasan tersebut. Untuk menyelamatkan kawasan Jatiluwih, pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah Kabupaten Tabanan harus tegas dalam menerapkan aturan yang ada. Apa yang dilakukan ke depan? Yang pertama adalah mengendalikan alih fungsi lahan, mengendalikan pembangunan fisik yang ada di kawasan termasuk yang ada di sekitar kawasan Jatiluwih. Apalagi kalau misalnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan di sana oleh pihak-pihak tertentu itu melanggar ketentuan, ini harus diambil tindakan yang sangat tegas. Saya sangat meyakini bahwa Bapak Gubernur kemudian dengan jajarannya, terutama juga di pemerintah Kabupaten Tabanan harus bisa mengambil tindakan tegas. Kita lihat, kita baca lagi peruntukannya. Jadi rencana tata ruang di sana, rencana tata wilayah di sana. Untuk apa di sana? Dan kembalikan bahwa filosofi Trihita Karana yang menjadi prinsip mendasar dari warisan budaya dunia di kawasan Jatiluwih ini yang harus kita jaga, kita kuatkan. Siapa yang ada di sana? Tidak semata-mata pemerintah, tetapi juga ada pihak-pihak pengelola pariwisata, ada pihak-pihak swasta, kemudian ada masyarakat lokal di sana termasuk subak, yang juga ada LSM, ada juga akademisi seperti perguruan tinggi. Jadi mari kita bersama-sama menjaga warisan budaya dunia ini yang khususnya ada di kawasan Jatiluwih. Selain melakukan monitoring, pengawasan, dan penegakan aturan yang tepat untuk menyelamatkan Jatiluwih, pemerintah juga harus menjamin kesejahteraan para petani di subak Jatiluwih untuk minimalisasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pengelolaan warisan budaya dunia di Jatiluwih harus konsisten.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Semangat meguli kota Paris atot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, kondisi kawasan Jatiluwih saat ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan statusnya sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB. Ketidakkonsistenan dalam implementasi rencana pengelolaan, termasuk ketiadaan master plan dan maraknya pembangunan tak terkendali, dinilai menjadi penyebab utama semakin tergerusnya nilai pelestarian kawasan tersebut. Laboratorium Subak dan Agrowisata Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Dr. Imade Sarjana mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kawasan Jatiluwih yang dinilai semakin semraut dan tidak sesuai dengan komitmen awal saat mengajukan pengakuan Subak sebagai warisan budaya tak benda. Menurutnya, akar permasalahan yang terjadi saat ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan masyarakat Bali, khususnya para pemangku kepentingan terhadap isi proposal yang diajukan beberapa tahun lalu. Salah satu ketidakkonsistenan yang disorot adalah ketiadaan master plan atau rencana induk pembangunan di kawasan Jatiluwih. Hal ini menyebabkan tidak adanya kejelasan zona atau area yang diperbolehkan untuk pembangunan. Misalnya, pembangunan fisik yang awalnya berupa alih fungsi kandang sapi, kini meluas menjadi bangunan permanen seperti fasilitas pariwisata sehingga menambah kesemrautan kawasan tersebut. Kita, masyarakat Bali itu nggak konsisten terhadap apa yang kita tulis di proposal. Sebenarnya sekitar 2 atau 3 tahun lalu atau mungkin 4 tahun lalu kan senior kami, Dr. Insinyur Iwayan Winyo itu sudah mengingatkan bahwa kalau terus seperti ini kan Jatiluwih itu bisa dicabut status WBD-nya. Apa yang tidak konsisten itu harusnya ada 2 hal yang dijanjikan. Yang pertama, secara fisik mestinya di Jatiluwih itu ada master plan, ada perencanaan yang jelas, sehingga seperti sekarang tidak abu-abu ya, artinya tidak ada di mana boleh bangun, di mana tidak boleh bangun, itu tidak jelas di Jatiluwih. Banyak yang kalau yang di bawah itu memang semula ada beberapa bangunan itu alih fungsi dari kandang sapi ya. Ya memang ternyata sekarang juga mungkin ada aturan boleh membangun hanya seluas kandang sapi untuk satu sawah itu gitu. Tapi faktanya kan karena semakin banyak, ya itu juga akan menambah semrautnya, menambah barangkali penilaian orang terhadap Jatiluwih sudah tidak lestari lagi kan, seperti itu. Yang kedua, semestinya pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Gubernur Bali,
segera membentuk Badan Pengelola Warisan Budaya. Itu yang diisyaratkan dari dokumen atau dari proposal ketika mengajukan Subak sebagai warisan budaya Bali. Pariwisata Jatiluwih ini menjadi bagian dari pelestarian Subak itu sendiri, karena dalam pelestarian Subak itu kan ada 3 hal yang sebenarnya di kata pelestarian itu. Yang pertama adalah menjaga, artinya menjaga tetap seperti semula. Terus melindungi itu artinya berbagai upaya dilakukan agar misalnya kalau sawah itu tidak boleh alih fungsi. Apakah itu ada regulasi? Kalau belum ada regulasi, minimal kesepakatan lokal misalnya di mana boleh membangun, di mana boleh tidak, dan di sana juga semua harus berpartisipasi. Yang ketiga ada pemanfaatan. Pemanfaatan ini yang dikaitkan dengan aktivitas pariwisata gitu. Jadi dari aspek pelestarian itu ini harus berjalan seimbang gitu. Kalau sekarang kan hanya di bidang pemanfaatannya saja, artinya masyarakat lokal maupun mungkin investor yang ingin berinvestasi di Jatiluwih itu berlomba-lomba mencari view yang paling bagus, yang paling indah untuk membangun restoran, membangun barangkali villa atau kemah, barangkali ini yang sangat mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa pariwisata Jatiluwih seharusnya menjadi bagian dari upaya pelestarian Subak. Dalam konsep pelestarian tersebut, terdapat 3 prinsip utama yang harus dijaga, yaitu menjaga keaslian Subak, yakni menjaga kawasan tetap seperti semula, melindungi dengan cara mencegah alih fungsi lahan tanpa regulasi atau kesepakatan lokal, dan memanfaatkan yang dikaitkan dengan aktivitas pariwisata secara seimbang dan berkelanjutan. Ia juga menyayangkan yang terjadi saat ini, yaitu pada prinsip pemanfaatan justru lebih dominan terjadi, sehingga banyak pihak berlomba-lomba membangun fasilitas wisata tanpa memperhatikan dampak ekologis dan budaya. Bunga Widrayani, Bali TV. Kepergian Maestro Tata Rias Bali sekaligus pendiri LKP Agung, Dr. Randa Ana Agung Ayu Ketut Agung MM, menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekat. Seperti yang dirasakan oleh salah satu teman sekaligus mantan peserta didik berasal dari Jepang, Ikuko Takei. Ikuko Takei merupakan teman dekat sekaligus peserta didik dari Maestro Tata Rias Bali Ana Agung Ayu Ketut Agung. Ia kenal dengan almarhumah sejak tahun 1995. Ikuko Takei sempat mengikuti kursus di LKP Agung. Berkat almarhumah, Ikuko Takei menjadi warga negara asing pertama yang memperoleh ijazah nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1995. Ia pun juga sempat menulis beberapa buku tentang busana adat Bali. Berkat arahan dari almarhumah, ia merasa sangat kehilangan atas berpulangnya sang Maestro Tata Rias Bali. Menurutnya, Ana Agung Ayu Ketut Agung merupakan sosok yang sangat rendah hati dan suka membantu orang yang berada dalam kesusahan. Satu-satunya guru yang paling percaya diri dan wanita hebat di dunia, mungkin seperti dia itu nggak ada seperti dia. Dia itu rendah hati, orangnya terkenal, tapi dia suka menolong orang yang susah hidup itu juga. Dari nol saya nggak bisa juga sampai bisa di pendidikan. Terus Ibu Agung suka menolong orang yang susah-susah hidup. Mata saya sendiri dilihat, dan di keluarga, masalah keluarga juga itu menghadapi. Sambil gitu juga dia kerjanya keras, kuat, tapi dia itu baik hatinya, luar biasa, ikhlas gitu. Jadi wanita hebat, dia hebat sekali. Maestro Tata Rias Bali kini telah pergi untuk selama-lamanya. Namun jasa dan kenangan dari mendiang selalu abadi, dikenang oleh kerabat dan keluarganya. Andika, Bali TV. Gas LPG kembali langka. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu? Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB, Bu Bidan. Ya Bu Bidan, soalnya anak kami masih kecil-kecil Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Plaumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Pemirsa, gas LPG 3 kg kembali mengalami kelangkaan.
Sejak beberapa minggu terakhir, di sejumlah daerah di Bali, warga tampak kesulitan mendapatkan gas LPG. Sejak beberapa minggu terakhir, sejumlah warga di Batu Bulan, Gianyar kembali kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Hal ini mengakibatkan harga di pasaran pun mengalami peningkatan. Beberapa warung kecil yang menyediakan gas LPG juga mengalami imbas karena susahnya mendapatkan pasokan gas LPG. Harga saat ini yang dipatok untuk satu gas LPG 3 kg berkisar Rp25.000. Apa-apa dah. Kelangkaan gas LPG juga terjadi di wilayah Denpasar. Hal ini tentunya cukup mengganggu aktivitas rumah tangga seperti memasak dan kegiatan lainnya yang tentunya sangat tergantung pada gas LPG. Selain itu, kelangkaan gas LPG juga mempengaruhi usaha kecil dan menengah yang sangat tergantung pada gas LPG untuk operasional mereka, seperti warung makan dan usaha rumahan lainnya. Dewi Swarini, Bali TV. Pemerintah mengapresiasi pengembang swasta yang turut serta berinvestasi membangun arena olahraga bertaraf internasional. Selain akan menjaring atlet nasional untuk bertarung di tingkat internasional, keberadaan arena olahraga bertaraf internasional juga akan meningkatkan industri olahraga, terutama sport tourism. Dukungan pemerintah tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo saat menyaksikan turnamen Aman Men World Tennis Championship di lapangan tenis Bali Beat Country Club Nusa Dua. Menpora mengatakan Indonesia akan memiliki lapangan berkelas dunia dan Bali akan menjadi destinasi olahraga berkelas dunia. Pembangunan lapangan bertaraf internasional oleh pihak swasta menandakan iklim investasi dunia olahraga sudah semakin baik. Selain menjaring atlet nasional untuk bersaing di tingkat internasional, pembangunan fasilitas olahraga bertaraf internasional juga akan memperkuat Bali sebagai destinasi sport tourism yang menjadi prioritas dalam program Asta Cita Presiden Prabowo. I love these tournaments. I love playing here. I think the courts are great. The organisation of the tournament is great. So I'm going to play as many of these as I can while I'm here, and hopefully stay fit for all of them. Pastinya itu sudah ada di Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo, di mana sport tourism masuk di dalam prioritasnya, dan salah satunya pembangunan venue-venue olahraga berstandar internasional. Dan selain itu kita mendorong swasta yang ada dalam Asta Cita terkait dengan insentif atau fiskal, kebijakan fiskal nanti. Ini yang sedang kami formulasikan, dan ini adalah salah satu contoh yang sudah dilakukan swasta melakukan investasi tinggi di sports. Pemerintah akan memberikan dukungan kepada pihak swasta yang berinvestasi di bidang sport tourism berupa kebijakan fiskal dan insentif. Proyek olahraga bertaraf internasional di Bali ini diharapkan menjadi pilot project bagi investor lain untuk menanamkan modal di industri olahraga. Rai Swantaro, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami sudah kembali dengan laporan terdesak bayar cicilan, nekat curi uang. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli dengan mati kalau
kembali playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Terdesak bayar cicilan sepeda motor, seorang pemuda nekat mencuri uang 2 juta rupiah lebih di sebuah usaha laundry di Jalan Trengguli 1 Denpasar. Berbekal rekaman kamera pengawas, unit reskrim Polsek Denpasar Timur berhasil membekuknya. Rekaman kamera pengawas di sebuah usaha laundry di Jalan Trengguli 1 Denpasar Timur ini menjadi penunjuk unit reskrim Polsek Dentim dalam mengungkap kasus pencurian dengan tersangka Sutiono. Video singkat tersebut memperlihatkan saat Sutiono nekat mencuri uang lebih dari 2 juta rupiah dari laci kasir saat situasi lengang. Uang yang dicuri merupakan pendapatan usaha laundry selama lebih dari seminggu. Setelah pelaku kabur menggunakan sepeda motor, karyawan laundry baru menyadari jika uang tidak berada di dalam laci kasir. Tidak kurang dari 6 jam kemudian, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan di salah satu rumah kos di kawasan Jalan Trengguli Denpasar. Saat diinterogasi, pelaku mengakui telah mencuri uang untuk membayar cicilan sepeda motor di kampungnya, Brebes, Jawa Tengah. Terungkap pelaku juga melakukan aksi serupa di 4 lokasi berbeda di sejumlah tempat di kota Denpasar dengan jumlah kerugian yang bervariasi. Pelaku memanfaatkan situasi yang ada di sebuah usaha laundry yang ada di Jalan Trengguli, di mana dalam kondisi sepi, yang bersangkutan langsung masuk dan mengambil uang sebanyak 2.835.000 di laci yang ada di usaha laundry tersebut, di mana hasil kejahatan ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Denpasar Timur dan dijerat pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, pembangunan akomodasi pariwisata di lahan hijau di Kabupaten Badung saat ini semakin menjamur. Contohnya, pembangunan villa di lahan hijau marak, terutama di wilayah Kuta Utara. Regulasi dan pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan terkait rencana tata ruang wilayah. Di Badung sebagai daerah destinasi wisata utama di Bali, perkembangan pembangunan akomodasi seperti villa banyak dijumpai dibangun di lahan hijau terutama di sawah. Jika tidak ada regulasi pengawasan dan pengaturan ketat dari pemerintah, ke depan lahan persawahan akan habis. Saat dikonfirmasi terkait pembangunan akomodasi wisata di lahan hijau, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung, Made Agus Aryawan mengatakan, pihaknya selama ini memberikan perizinan melihat acuan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang. Setiap kecamatan di Badung saat ini sudah direncana detail tata ruang, sudah diatur peruntukan. Jika sudah memenuhi persyaratan sesuai RDTR, maka perizinan akan keluar. Begitu juga sebaliknya, jika tidak memenuhi maka perizinan tidak akan terbit. Namun fakta di lapangan saat ini banyak villa sudah dibangun menyalahi aturan. Pihaknya akan melakukan verifikasi cek legalitas sebelum memutuskan apakah villa ini legal atau ilegal. Oleh sebab itu, ya saya kembali kepada normanya bahwa salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha itu adalah tata ruang. Yang kedua, persetujuan lingkungan. Yang ketiga, PBG SLF. Jadi setiap orang berusaha tentu harus memenuhi semuanya. Tidak cukup hanya memenuhi satu perizinan awal
yaitu NIB tidak cukup. Jadi ada persyaratan dasar, ada izin-izin lainnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu ketika persyaratan dasarnya tata ruang misalnya itu tidak sesuai, ya otomatis izinnya tidak akan keluar. Berarti kalau ada bangunan ilegal berarti Pak ya? Ya tentu untuk menyatakan legal ilegal itu kita harus verifikasi dan validasi dulu. Jadi saya tidak bisa berandai-andai, jadi harus lihat kasus per kasusnya ya. Winata, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adiputra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.